Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Jadi kita sangat bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk terus bersama-sama walaupun di dalam keadaan sebegini kita tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau oleh karena kesempatan yang ada bagi kami. Pada saat hari ini kami tetap dapat berkumpul bersama-sama. Puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa, oleh karena Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan perlindungan, penaungan kepada setiap pribadi kami pada saat hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau merendahkan diri ya Tuhan. Inilah kami sebagai anak Engkau yang mempunyai banyak kelemahan, tetapi dengan semuanya itu Tuhan mengajarkan kami untuk tetap tekun belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai kami di dalam kesempatan ini ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Berilah kami iman pengetahuan yang daripada Engkau untuk kami lebih memahami firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Dan biarlah Engkau juga terus pakaikan hamba-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini adalah yang daripada Engkau. Dan baik setiap jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau juga terus menyertai mereka Tuhan dalam persekutuan mereka masing-masing. Dan sekali lagi kami menyerahkan bagi acara kami pada hari ini ya Tuhan ke dalam tangan Engkau, dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada kita. Nah, puji dan syukur kita naikkan ke dalam tangan Tuhan oleh karena pada minggu lepas kita telah mempelajari bahwa bagaimana kita memandang Tuhan, memandang kehidupan kita sebagai manusia ini adalah daripada segi apa, ya. Nah, kehidupan kita itu yang telah kita bahaskan, yang telah kita renungkan pada minggu lepas adalah ada dua hal, ya. Kalau saya sudah katakan ada tiga hal yang telah kita bahaskan pada minggu lepas, itu adalah ada dua hal, ya. Kalau kita masih ingat, yaitu kehidupan kita itu adalah sebuah ujian dan kehidupan kita itu adalah sebuah kepercayaan yang daripada Tuhan. Nah, pada saat hari ini ya kita menyambung yang kita bahaskan pada minggu lepas. Poin yang ketiga yang akan kita bahaskan bersama-sama pada hari ini, yaitu bahwa kehidupan kita ini sebuah penugasan, ya, sebuah tugas yang sementara yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kehidupan kita adalah sebuah penugasan yang sementara. Itu poin yang ketiga yang kita renungkan bersama-sama. Nah, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur 39 ayat yang kelima. Mazmur 39 ayat yang kelima, ya. Mazmur 39 ayat yang kelima. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita. Ya, sesungguhnya hanya beberapa telampar sahaja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Dan kita juga melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, Mazmur 119 ayat yang ke-9, aku ini orang asing di bumi, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku, ya. Aku ini orang asing di bumi, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Nah, itu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Nah, kalau kita melihat bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini adalah sebuah penugasan yang sementara. Nah, kitab penuh dengan metafora yang saya harap kita paham, metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan kita di muka bumi ini, yaitu sifat yang singkat, sementara, dan fana. Ya, tiga hal ini yang digambarkan
kepada kita. Nah, kehidupan kita itu juga seperti sebuah gambaran ya, yang dikatakan seperti pelari yang cepat, seperti nafas, kemudian dan apa saja yang begitu cepat di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Nah, inilah gambaran yang diceritakan bagaimana kehidupan kita itu sesingkat adanya, ya. Jadi untuk kita memanfaatkan kehidupan kita secara seharusnya di bumi ini, kita tidak boleh melupakan dua kebenaran, ya. Dua kebenaran yang sangat penting, yaitu yang pertama dibandingkan dengan kekekalan, ya. Kehidupan amatlah singkat, dan yang kedua, bumi hanyalah tempat kediaman sementara, ya. Kita tidak berada lama di bumi, ya. Setiap orang pun tahu, siapapun kita, status apapun kita mengetahui hal ini, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi jangan mudah terikat dengan bumi, ya. Jangan mudah terikat dengan apa yang kita ada di muka bumi ini pada saat hari ini. Jadi mintalah kepada Tuhan, kepada Allah, agar dapat membantu kita bagaimana melihat kehidupan kita yang sebenarnya, bagaimana Allah memandang kehidupan kita, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini Tuhanlah yang membantukan kita menjalani kehidupan kita, ya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi Daud juga berdoa mengatakan di dalam Mazmur 39 ayat yang keempat, dia mengatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, ya, ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, ini sebuah doa Raja Daud, ya. Dia mau, bila dia dipanggil Tuhan, dia mau tahu sebatas apapun umur dia pada saat itu. Nah, mungkin juga kita seringkali mengatakan kepada diri kita, sampai bila saya akan hidup, ya. Di mana riwayat sampai mana riwayat kehidupan saya, ya. Mungkin kita juga menanyakan hal seperti Raja Daud, ya, doakan, ya, kepada Tuhan. Nah, jadi di sini diperingatkan kepada kita, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang kali di dalam Alkitab memberikan perbandingan, ya, perbandingan bahwa kehidupan di bumi dengan kehidupan sementara di sebuah dengan kehidupan yang kekal, ya. Jadi diberikan perbandingan, ya. Jadi bumi yang tempat kita tinggal pada saat hari ini adalah bukan suatu tujuan akhir, ya, seperti mana yang saya telah katakan kepada kita berulang-ulang kali, ya. Jadi kita hanya melewati, kita hanya berkunjung, kita hanya menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Kita hanya melihat bagaimana Allah menciptakan semuanya untuk kita, ya. Jadi di sini Alkitab menggunakan istilah-istilah seperti orang asing, ya, pendatang, pengunjung, ya, dan untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kita sangat singkat hidup di bumi ini. Nah, Daud pun berkata bahwa aku ini orang asing di bumi, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadapku, ya, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Nah, begitu juga Petrus menjelaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Nah, satu ayat yang sangat tegas dikatakan oleh Petrus ini, hendaklah kita hidup takut, ya,
takut selama kita menumpang di bumi ini. Yaitu takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan, ya. Yang ini yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Kita harus takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ini adalah suatu peringatan, suatu kata dan suatu perintah yang sangat tegas dan sangat mudah kita pahami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita melihat juga di setiap negara, ya, di setiap negara, ya, yang kita diami, kita pasti mempunyai suatu kad, ya, suatu kad, ataupun dikatakan di Malaysia adalah IC. Nah, itu adalah sangat penting untuk menyatakan bahwa kita ini adalah warga negara Malaysia. Nah, kalau kita itu pendatang asing ataupun pengunjung ataupun pelancong sekalipun, mereka diberikan suatu hak sebagai pengunjung, ya. Jadi mereka tidak boleh tinggal lama, mereka tidak boleh selamanya, sebab mereka ada had masa yang ditetapkan oleh kerajaan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita sebagai orang-orang Kristen harus mengetahui bahwa kita ini adalah kewarganegaraan surga, ya, anak Allah, ya. Jadi kita harus membawa kemanapun saja kita pergi, kad kita itu, kewarganegaraan kita itu, dimanapun kita berada, menunjukkan teladan yang baik, ya, menjadi saksi Allah dimanapun kita berada, mempermuliakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengetahui semuanya itu. Nah, itu sebabnya kita tidak tinggal selamanya di bumi ini, ya, karena kita adalah harus kembali kepada Bapa yang di surga. Nah, untuk mencapai tujuan daripada kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah berkata bahwa anak-anaknya harus berpikir tentang kehidupan secara berbeza daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Karena ini diajarkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini adalah sementara, fana, ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, ya, baik apapun saja, ya, dalam dunia ini. Nah, karena yang kita pikirkan itu hanyalah sebuah kehidupan, ya. Oke, sebab di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19 ayat yang ke-2 sampai ke-20 mengatakan yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di bumi ini, padahal tanah air kita adalah surga, yaitu bersama dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya dan yakin di dalam Filipi 3 ayat yang ke-19 sampai 20 ini adalah suatu ayat yang sangat jelas, ya. Tidak ada seperti mana yang sering kali saya katakan kepada kita, tidak ada menggunakan istilah-istilah yang kita tidak pahami, ya. Sangat jelas bahwa kita sebagai orang Kristen yang sejati memahami bahwa kehidupan kita ini memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar beberapa tahun kita hidup di dalam dunia ini, ya. Sangat luar biasa. Harus kita menyadari semuanya itu, saudara-saudari. Nah, di sini juga kita akan mengetahui identiti kita, ya. Identiti kita di kekalan nanti, ya. Jadi di tanah air kita ataupun di surga nanti. Jadi di situ kita akan mengetahuinya. Jadi bila mana kita mengetahui kebenaran ini, kita akan berhenti merasa cemas dalam soal memiliki semua yang ada di dalam dunia ini, ya. Kita akan lebih fokus kepada panggilan Tuhan, kepada tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada
visi dan misi yang telah Tuhan tetapkan bagi kita serta tujuan yang telah berikan kepada kita, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah juga membincangkan ataupun berkata kepada kita dengan sangat jelasnya bahwa tentang bahayanya jika kita hidup demi waktu kita sekarang ini. Nah, jika kita memakaikan kehidupan yang ada di bumi ini, yang ada di sekeliling kita, gaya hidup di dalam bumi ini, kita akan melihat apa yang terjadi kepada kita. Pasti ada akibatnya, ya. Bila kita bermain dengan sangat bermain dengan pencobaan-pencobaan dunia ini, sangat leka dengan pencobaan dunia ini, ataupun membuka jalan di dalam kita menghadapi kehidupan kita ini untuk, ya, kita dicoba, ya. Jadi di situ kita melihat kita yang kadang-kadang memberikan diri kita, ya, untuk, ya, di titik kita rasa boleh jatuh. Jadi ingat saudara-saudari, Allah menyebutkan semuanya itu adalah pezinahan rohani, ya. Jadi sesuatu hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mengatakan ya saya orang percaya, saya adalah orang Kristen, tapi daripada karakter kita, daripada percakapan kita, daripada gaya kita, daripada cara kita itu tidak sesuai menunjukkan kita ini adalah anak Allah, ya. Jadi di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pemusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ini harus kita ketahui, ini harus kita jaga batas kita dengan dunia. Nah, kenapa banyak orang yang jatuh? Kenapa banyak orang yang begitu kita pandang dia begitu hormat, dia mudah jatuh karena hal ini, ya, terikat dengan dunia. Seperti mana penjelasan saya dari awal, jangan ikatkan diri kita dengan dunia karena hal yang ini, ya. Karena Allah mengatakan kalau kita terikat dan bersahabat dengan dunia, kita akan menjadi musuh Allah, ya. Bukan Allah yang meminta kita melakukan, tetapi kita yang memberikan diri. Nah, ini satu sebab kenapa orang banyak jatuh, karena dia sendiri memberikan diri dia untuk jatuh walaupun sudah diperingatkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kita harus menyadari hal ini, harus selidiki diri kita kembali, bagaimana keadaan kita, bagaimana kedudukan kita pada saat hari ini. Nah, apatah lagi dengan COVID-19 ini yang menggoncangkan iman kita, menggoncangkan jiwa dan raga kita, membuatkan kita rasakan, saya mau ini, tapi kita tidak melihat di mana sisi baiknya Tuhan memberikan semuanya ini. Nah, di sini kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan kesempatan yang ada ini memberikan ruang, kesempatan yang ada untuk diri kita menyelidiki hidup kita sebelum ini, ya. Bila kita terfokus dengan pekerjaan kita, bila kita fokus dengan diri kita, ya, tanpa kita fokus dengan Tuhan. Nah, jangan jadikan ini sebuah alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan, ya. Jadi jadikan kita ada di muka bumi ini, kita ada pada saat hari ini, permasalahan ada pada hari ini, sakit penyakit ada pada saat hari ini, membuatkan kita, ya, membina, ya, hubungan baik dengan Tuhan, ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, ya, kita harus juga melihat bagaimana sikap kita, bagaimana bahasa kita menyesuaikan diri dengan hal-hal ya lainnya. Oke. Nah,
Jadi kita melihat juga di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-20, 2 Korintus 5 ayat ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dan nama Kristus, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, seperti mana yang setelah katakan, inilah kesempatan untuk diri kita memberikan diri kita, ya, memberikan diri kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan, ya. Karena yang paling menyedihkan bahwa ya, fakta banyak orang Kristen yang mengkhianati rajanya sendiri dan kerajaannya, ya. Kita dengan suatu hal yang sangat bodoh menyimpulkan bahwa karena hidup kita di bumi ini maka bumilah rumah kita, ya. Jadi itu kita harus menyadari, padahal semuanya itu bukan, ini adalah sebuah persiapan ke kita untuk kekekalan nanti. Tetapi kita sangat leka dengan dunia. Oke, kita sangat leka dengan dunia karena di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri daripada keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, Allah memperingatkan kita, ya, untuk tidak terikat dengan apapun yang ada di sekeliling kita, ya, karena semuanya itu bersifat sementara. Nah, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, COVID-19 ini dia memberikan suatu pandangan bahwa apapun, ya, apapun yang ada di sekeliling kita pada saat hari ini tidak berarti, ya, tidak berarti sama sekali, ya. Dan kita mengajarkan diri kita untuk melihat bahwa semuanya itu sementara, ya. Nah, kita juga diberitahu, ya, di dalam 1 Korintus 7 ayat ke-31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, dunia kita pasti akan berlalu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik itu kita ada penyakit, tidak ada penyakit, kita tetap berada dalam rencana Allah, kita tetap berada dalam tujuan Allah, ya. Kalau kita melihat bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelum ini, ya, bagi sebahagian besar bagi diri kita, ya, kita sangat mudah untuk terus menghiburkan, ya. Kita disenangkan, kita dipuaskan, ya, dengan segala yang mewarnai media, yang menarik kita, ya, pengalaman-pengalaman yang sangat, ya, menikmati yang sedia ada, ya, yang kita nikmati sebelum ini, ya, mudah membuatkan kita lupa, ya, lupa mengejar, ya, bahwa mengejar kebahagiaan bukanlah tujuan daripada kehidupan kita. Ini harus kita sadari pada tahun ini, saudara-saudari, bahwa apa yang membuatkan kita terhibur tahun lepas, tahun yang lepas, yang memberikan kesenangan, yang memberikan kepuasan itu pasti akan lenyap, ya. Tetapi satu yang tidak pernah lenyap adalah tujuan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hal ini menyadarkan kita, ya, bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah tujuan, sebuah kepercayaan yang daripada Tuhan, dan sebuah penugasan yang sementara yang Allah berikan kepada kita, ya. Baru di sini kita melihat, ya, kita melihat bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita itu selama ini kehilangan kuasa untuk mengontrol diri kita, ya. Jadi bukan bermaksud Allah meletakkan COVID ini sebagai satu siksa bagi kita, tetapi memberikan pengajaran bagi kita serta membuatkan kita sadar,
dan bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang lebih baik. Ya, 2 Korintus 4 ayat ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ingat ayat ini saudara-saudari. Wah, kalau kita meneliti lebih dalam ayat ini membawakan suatu maksud yang sangat mendalam yang harus kita ambil, ya. Karena fakta daripada semuanya ini, fakta bahwa dunia bukan tempat yang tetap bagi kita, ya. Saya percaya ada saudara-saudari yang dikasihi, yang sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita berada di dalam dunia ini, kita pasti mengalami kesulitan, penderitaan, penolakan yang daripada bumi, ya. Kita boleh melihat rujukan daripada Yohanes 16 ayat ke-13 dan Yohanes 15 ayat ke-18 sampai yang ke-19. Jadi hal ini, ya, hal ini juga menjelaskan mengapa beberapa janji Tuhan, ya, nampaknya tidak digenapi, apatah lagi sepanjang 1 tahun kita mengalami COVID ini. Mungkin kita katakan, ya, doa tidak terjawab, beberapa keadaan tidak adil bagi kita, ya, apa yang kita inginkan itu tidak terjawab, ya. Jadi ini, ya, membuatkan kita merasakan tidak adil, ya, bagi kita sebagai manusia, ya, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa untuk menjaga agar kita tidak terlalu terikat kepada dunia, ya. Ini sebabnya Allah membiarkan kita merasakan semuanya ini supaya kita tidak mengikatkan diri kita dengan dunia, ya. Allah membiarkan kita merasakan kehidupan kita itu dengan banyak kesedihan dan tidak puas dengan kehidupan yang ada di bumi ini, ya, untuk menyedarkan kita. Karena melalui semuanya itu kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik, bukan untuk dunia, ya. Jadi menyadari bahwa kehidupan di bumi ini adalah penugasan sementara, seharusnya kita mengubah nilai-nilai kita, ya, nilai-nilai kehidupan kita, ya, bagaimana hari-hari kita, ya, bagaimana nilai-nilai kekal, ya, yang harus kita terapkan dan bukan nilai-nilai sementara, ya, yang menjadi faktor penentuan dalam keputusan kita. Nah, jadi kita melihat bahwa 2 Korintus 4 ayat ke-18, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini, ya, sangat-sangat menyedarkan kita, ya. Jadi mengira bahwa tujuan Allah bagi kehidupan kita adalah kekayaan yang sangat-sangat luar biasa kita terima daripada Allah, ya. Jadi kehidupan kita di dalam dunia ini bukan menyebabkan kita memiliki segala-galanya, ataupun dengan kata yang lain, kehidupan kita yang ada di bumi ini bukan berkaitan dengan harta benda, ya, ataupun dengan keberhasilan ataupun karya kita, tetapi kita harus, yang paling utama di dalam semua yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah kita menerapkan ataupun kita menjalankan tugas yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Baik apapun juga pekerjaan kita, itu pemberian yang daripada Allah, itu tugas yang daripada Allah. Apapun pelayanan kita, itu adalah yang daripada Allah, jadi kita harus melaksanakannya di dalam kehidupan kita, ya. Jadi karena kita ini, ya, seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-11 mengatakan bahwa kita ini pendatang, kita ini perantau, ya. Kita harus melawan keinginan-keinginan daging kita, ya. Jadi jangan karena pemberian yang daripada Allah, ya, pekerjaan kita, apa yang kita miliki itu yang mengikatkan kita, bukan
kita yang melaksanakannya sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita melihat satu kesaksian yang sangat baik ya di dalam Alkitab ya, yaitu Paulus. Ya, saya percaya dan yakin bahwa semua saudara-saudari mengenal Paulus ya. Paulus setia ya, tetapi berakhir di penjara ya. Dan kita juga melihat bahwa Yohanes Pembaptis setia, dia juga dipenggal ya. Jadi beberapa orang yang setia ya, orang yang setia mati ya, kehilangan segala-galanya, mencapai aja tanpa hasil apapun, tapi akhir kehidupan mereka bukanlah akhirnya. Maksudnya di sini memberikan gambaran bagi kita, jangan kita mengira bahwa semua yang kita miliki pada saat hari ini kita akan membawakannya sampai akhirnya, sampai akhir daripada kehidupan kita itu adalah keberhasilan ya dari semuanya. Bukan. Karena beberapa tokoh Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bila kita memberikan diri kita, bagaimana akhir daripada kehidupan kita tuh nanti ya, itu tidak penting ya, karena itu bukan akhir daripada kehidupan kita. Karena bagi Allah, pelawan-pelawan iman yang paling besar bukanlah orang-orang yang mencapai keberhasilan, kuasa di dalam kehidupan ini, melainkan orang yang memperlakukan kehidupan ini sebuah penugasan sementara serta melayani dengan setia sambil mengharapkan upah yang dijanjikan kepada mereka di surga nanti. Ya, itu yang sangat penting. Karena di dalam Ibrani ya 11 ayat ke-13 ya mengatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ibrani 11 ayat ke-16 mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, masa hidup kita di bumi ini bukanlah kisah yang harus kita lengkap selengkap-lengkapnya ya. Kita harus menantikan sampainya di surga ya, untuk kita melihat bagaimana akhir daripada kehidupan kita, ending daripada kehidupan kita ya. Jadi jangan berusaha membuatkan kematian kita itu sebuah keberhasilan ya, tetapi kita harus melihatnya ya dengan iman kita yang ada di bumi ini untuk pada akhir daripada kehidupan kita, bukan akhir saat kita berada di surga nanti. Itulah akhir keberhasilan kita ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ketika kehidupan menjadi sulit ya, tidak mampu dan menghadapi cabaran ya, seperti yang kita hadapi pada saat hari ini ya, siapapun Anda ketika ini ya, ketika Anda diliputi ataupun mengalami keraguan, ataupun ketika Anda bertanya-tanya di dalam hati, apakah hidup bagi Kristus layak diperjuangkan? Ingatlah bahwa kita belum balik ya, kita belum dipanggil kembali. Saat kematian kita bukan meninggalkan rumah, justru kita balik kepada rumah ya. Jadi ingat saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memikirkan lagi, menyoalkan diri kita, yaitu mengapa saya begitu mementingkan hal-hal yang bersifat sementara? Mengapa saya mengutamakan keinginan-keinginan daging saya? Apa yang sedang saya pikirkan saat ini? Mengapa saya mengiya-iyakan begitu banyak waktu, tenaga, perhatian pada hal yang tidak penting ya, serta bertahan untuk hal yang sangat tidak penting di dalam kehidupan ya. Jadi di sini kita menyoalkan diri kita, bagaimana kenyataan bahwa kehidupan di bumi ini adalah sebuah penugasan sementara bagi
kita dapat mengubah cara hidup kita pada saat hari ini. Jadi di sini kita harus belajar mengimbas kembali apa yang telah kita lalui selama ini, ya. Jadi renungkanlah kehidupan kita, apa yang kurang, apa yang harus kita ubah di dalam diri kita. Jadi mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Oleh karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini, kami dapat merenungkan sebuah firman-Mu yang luar biasa, membuatkan kami berpikir Tuhan, karena apa yang kami telah lakukan selama ini, adakah kami mengarahkan diri kami ataupun mengikat diri kami dengan keinginan-keinginan duniawi ya Tuhan. Tuhan ajarilah kami untuk menyadari semuanya ya Bapa, dan biarlah semuanya yang kami lakukan di dalam dunia ini adalah kembali berjalan di dalam landasan dan tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan berikanlah kemampuan kepada setiap pribadi kami untuk kami terus menjalani kehidupan kami pada saat hari ini. Tuhan, kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat pada saat hari ini dimanapun saja mereka berada, baik mereka berada di rumah mereka masing-masing, baik di tempat kerja mereka masing-masing, di tempat belajar mereka masing-masing pada saat hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Berikanlah mereka tetap teguh di dalam iman kepercayaan mereka, di dalam mereka menghadapi cabaran, dugaan yang kami hadapi bersama-sama pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus memandang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan keyakinan yang daripada Engkau Tuhan, untuk kami tetap yakin berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, walaupun ada keraguan di dalam hati pikiran kami ya Tuhan. Inilah kami sebagai manusia yang begitu lemah, mudah dipengaruhi dengan situasi maupun dengan keadaan yang berlaku pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami terus berkenan di hadapan Engkau, dan biarlah kami terus melihat kepada sisi baiknya Engkau di dalam keadaan pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberikan perlindungan, penaungan kepada setiap pribadi kami, dan biarlah Engkau juga terus melawati setiap pribadi kami, mencukupi segala keperluan kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi saudara-saudari kami, baik dimanapun saja mereka berada, baik mereka berada di rumah mereka masing-masing pada saat hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau juga terus menyertai mereka semua ya Tuhan, memberikan mereka kesehatan yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka, menyentuh di dalam bahagian mana yang mereka mengalami kesakitan ataupun kelemahan pada saat hari ini, supaya mereka terus mengalami kuasa penyembuhannya daripada Engkau. Dan kami juga terus menyerahkan bagi saudara-saudari kami, jemaat Tuhan, pada saat hari ini yang bekerja dimanapun saja mereka berada, biarlah mereka terus melakukan semua pekerjaan mereka itu yang Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mereka terima yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka terus bertindak adil sesama, dan biarlah mereka terus amanah di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami juga terus menyerahkan bagi adik-adik kami yang bersekolah Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai mereka di saat mereka melakukan tugas mereka sebagai anak murid di rumah mereka masing-masing, supaya semua yang mereka lakukan ya Tuhan, setiap kerja rumah mereka, setiap pembelajaran mereka dapat memahami dengan hikmat pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka terus menjadi anak yang baik, mendengar kata-kata kedua ibu bapa mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati setiap dan seluruh jemaat pada saat hari ini Tuhan, di dalam apapun juga mereka usahakan pada saat hari ini, baik bercucuk tanamnya mereka Tuhan, baik setiap sawah-sawah mereka, kiranya Engkau juga terus memberkati semuanya ya Bapa, dan biarlah semuanya itu mempermuliakan, meninggikan nama Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, dan inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada semua kita. Tuhan Yesus memberkati.